Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menuliskan informasi dari teks pada tabel. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Bentuk informasi dari suatu teks berupa informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat kita temukan dalam teks. Informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Setelah menemukan informasi penting di dalam teks, kita dapat membuat catatan singkat mengenai hal-hal pokok yang dibicarakan. Agar lebih mudah diingat, catatan tersebut dapat dijadikan dalam bentuk tabel. Tujuannya untuk memudahkan kita saat menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca tersebut. Ayo simaklah teks berikut. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun, tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilannya ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Berdasarkan teks tersebut, informasi-informasi penting yang ada di dalam teks antara lain: nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Informasi yang kedua, Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 dan wafat tanggal 8 November 1864. Kamu bisa mencari informasi-informasi penting yang lainnya yang terdapat pada teks. Ayo carilah 2 informasi penting lagi dalam teks Tuanku Imam Bonjol. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat mengetahui informasi lebih lanjut dengan membuat tabel seperti di bawah ini. Apa yang kamu ketahui tentang Tuanku Imam Bonjol? Kamu dapat menuliskan dalam kolom berikut. Nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Kemudian, Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 dan wafat tanggal 8 November 1864. Ayo lanjutkanlah dan tulislah tentang yang kamu ketahui dari Tuanku Imam Bonjol. Pada kolom kedua, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Tuanku Imam Bonjol? Contohnya, siapakah orang tua Tuanku Imam Bonjol? Kemudian, bagaimana latar belakang pendidikan Tuanku Imam Bonjol? Menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Sebelum mulai menuliskan kembali isi teks, bacalah terlebih dahulu informasi penting dalam tabel dengan saksama. Lalu, cobalah untuk mencari hubungan antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Setelah itu, kita dapat merangkai informasi-informasi tersebut ke dalam bentuk tulisan secara urut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai contoh, ayo bacalah informasi pada tabel berikut. Informasi tentang Pangeran Diponegoro. Informasi yang pertama, lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Putra sulung dari Hamengkubuwono III.
Selanjutnya, Perang Diponegoro tahun 1825. Perang disebabkan Belanda memasang patok. Selanjutnya, Belanda sewenang-wenang terhadap adat istiadat setempat. Kemudian, perang berakhir tahun 1830. Yang kedua, ayo carilah hubungan antar informasi. Yang ketiga, rangkailah informasi ke dalam bentuk tulisan seperti contoh di bawah ini. Pangeran Diponegoro lahir 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Hamengkubuwono yang ketiga. Pada tahun 1825, terjadilah Perang Diponegoro yang disebabkan pemasangan patok oleh Belanda. Pangeran Diponegoro juga tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang dan tidak menghargai adat istiadat setempat. Perang berakhir pada tahun 1830. Menyampaikan informasi dari teks visual. Teks visual terdiri atas gambar dan teks. Cara menuliskan informasi dari teks visual tidak berbeda dengan cara menuliskan informasi dari teks. Kita dapat menggunakan tabel untuk menyampaikan kembali informasi yang didapat setelah melihat gambar dan membaca teks visual tersebut. Ayo perhatikan teks visual berikut ini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya. Kemudian, surat-surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Dari teks visual tersebut diperoleh informasi yang dapat dibuat ke dalam tabel. Apa yang kamu ketahui tentang R.A. Kartini? Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya dan dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang R.A. Kartini? Isi surat yang ditulis oleh R.A. Kartini. Kehidupan Kartini saat masih hidup. Mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan informasi pada peta pikiran yaitu: pertama, bacalah informasi yang penting. Kedua, presentasikan secara urut. Ketiga, ucapkan setiap kata dengan suara keras dan jelas. Keempat, pandangan mata tertuju pada orang yang diajak bicara. Selanjutnya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ayo presentasikanlah cerita Patimura dalam bentuk peta pikiran ini.